Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nisa Moliza dari Prodi Manajemen Kampus D Universitas Pancasakti Bekasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi pada mata kuliah Aspek Hukum dalam Bisnis dengan dosen pembimbing Ibu Eti Hidayani, SPD, MPD. Pengertian ilmu hukum, pengertian hukum, dan pengertian hukum bisnis. Ilmu hukum adalah suatu pengetahuan yang objeknya adalah hukum, dan khususnya mengajarkan perihal hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya ilmu hukum sebagai kaidah, ilmu hukum sebagai ilmu pengertian, dan ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. Ilmu hukum itu sendiri adalah peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat, bersifat mengatur dan memaksa. Hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Hukum juga dapat diartikan sebagai undang-undang, peraturan, dan sebagainya, guna mengatur pergaulan hidup masyarakat. Unsur-unsur hukum. Unsur-unsur hukum ada 4. Yang pertama, mengatur tingkah laku masyarakat. Yang kedua, dibuat badan resmi yang berwajib. Yang ketiga, peraturan bersifat memaksa. Yang keempat, sanksi bersifat tegas. Pengertian subjek dan objek hukum. Subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban. Pendukung hak dan kewajiban merupakan individu atau perorangan, dan badan hukum, perusahaan, organisasi, dan badan. Sedangkan objek hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hubungan hukum. Pengertian hukum bisnis. Hukum bisnis adalah salah satu perangkat hukum untuk mengatur dan melaksanakan suatu tindakan terhadap penjualan ataupun masalah keuangan yang berhubungan dengan pertukaran barang dan jasa. Kegiatan produksi maupun kegiatan menempatkan uang yang dilakukan oleh para entrepreneur dengan usaha dan motif tertentu di mana sudah mempertimbangkan segala resiko yang mungkin terjadi. Perikatan dan perjanjian. Perikatan merupakan suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang berkewajiban untuk memenuhi ketentuan tersebut. Perikatan terbagi dua. Yang pertama, perikatan yang lahir dari perjanjian dikehendaki dua orang atau dua pihak yang membuat perjanjian. Yang kedua, perikatan yang lahir dari undang-undang diadakan oleh undang-undang di luar kemauan para pihak yang bersangkutan. Sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan karena dua pelaku itu setuju untuk melakukan sesuatu. Syarat sah suatu perjanjian dalam KUHP dalam pasal 1320 itu ada 4. Yang pertama, kesepakatan mereka yang mengikat dirinya. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, suatu pokok persoalan tertentu. Yang keempat, suatu sebab yang tidak terlarang. Perjanjian atau persetujuan menimbulkan perikatan. Perikatan itu kemudian disebut dengan kontrak apabila memberikan konsekuensi hukum yang terkait dengan kekayaan dan mengikat para pihak yang saling mengikatkan diri dalam perjanjian. Menurut Ricardo, sebelum memiliki konsekuensi hukum, suatu perjanjian tidak sama artinya dengan kontrak. Perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Hak-hak konsumen ketika belanja. Yang pertama, hak atas kenyamanan dan keamanan. Yang kedua, hak untuk memilih barang. Yang ketiga, hak atas informasi yang benar. Yang keempat, hak atas pendapatnya. Yang kelima, hak atas pembinaan. Dan yang keenam, hak untuk dilayani. Serta terakhir, hak untuk dapat kompensasi. Hubungan bisnis. Hubungan bisnis adalah hubungan antara pelaku bisnis dengan beberapa orang yang terlibat dalam kegiatan bisnis. Maka setiap orang, baik yang baru saja mendirikan bisnis dan atau melakukan upaya pengembangan bisnis, hendaknya memahami aspek-aspek hubungan bisnis yang mendalam agar mampu menentukan ke siapa arah awal memulai dan ke siapa arah berkelanjutan mengingat ada batas-batas yang tertulis dalam kegiatan bisnis. Fungsi hubungan bisnis. Fungsinya ialah untuk memastikan kegiatan usaha mulai dari pemasaran dan pengembangan bisnis agar berjalan terus ke depan dengan bekerja sama dengan pihak. Tujuan hubungan bisnis antara lain mencari keuntungan, mempercepat proses pemasaran, membantu dalam pemodalan dan mencari sumber daya, serta membantu perizinan karena pihak lain mau berhubungan dengan pihak yang mempunyai produk yang dipasarkan di suatu negara.
Bentuk-bentuk hubungan bisnis ada 4. Yang pertama, keagenan atau distributor. Yang kedua, franchising atau hak monopoli. Yang ketiga, pergabungan perseroan terbatas atau joint venture. Yang keempat, bangun guna serah atau build, operate, and transfer, yang biasa disebut dengan BOT. Bentuk-bentuk badan usaha. Yang pertama, ada badan usaha berbadan hukum. Badan usaha yang berbadan hukum, contohnya seperti PT. PT adalah perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan, yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil. Yang kedua, contoh badan usaha yang berbadan hukum adalah koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan seseorang, atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Yang kedua, badan usaha yang bukan berbadan hukum. Contohnya ialah firma. Firma adalah suatu bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menjalankan badan usaha di bawah satu nama yang digunakan bersama. Firma terdiri dari anggota minimal sebanyak 2 orang, dan setiap anggota firma memiliki tanggung jawab penuh atas badan usaha ini. Selanjutnya ada CV. CV adalah persekutuan yang didirikan oleh satu atau lebih sekutu komanditer dengan satu atau lebih sekutu komplementer untuk menjalankan usaha secara terus-menerus. Perbedaan badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang bukan berbadan hukum. Badan usaha yang berbadan hukum, subjek hukumnya adalah badan usaha itu sendiri. Sedangkan badan usaha yang bukan berbadan hukum, subjek hukumnya adalah orang-orang yang menjadi pengurus badan usaha. Badan usaha yang berbadan hukum, harta kekayaan badan usaha terpisah dari harta kekayaan pribadi para pengurus atau anggotanya. Sedangkan badan usaha yang bukan berbadan hukum, harta kekayaan badan usaha bersatu dengan harta pribadi. Di badan usaha berbadan hukum, apabila terjadi pailit yang dapat disita hanyalah harta badan usaha saja, atau harta pribadi pengurus atau anggotanya bebas dari penyitaan. Sedangkan di badan usaha yang bukan berbadan hukum, apabila terjadi pailit, harta pengurus atau anggotanya ikut tersita. Pada badan usaha berbadan hukum, tanggung jawab pemilik badan usaha atau pemegang saham terbatas, yaitu sebesar modal yang mereka masukkan ke dalam badan usaha. Sedangkan pada badan usaha yang bukan berbadan hukum, tanggung jawab pemilik badan usaha tidak terbatas, artinya tidak hanya inburn modal yang dimasukkan ke dalam badan usaha, tapi dapat sampai harta pribadi apabila ada tuntunan pihak ketiga ketika aset atau harta badan usaha tidak mencukupi lagi untuk melunasi utang-utang badan usaha kepada pihak ketiga. World Trade Organization. WTO adalah organisasi perdagangan internasional yang mengatur perdagangan antar negara di dunia. Organisasi WTO memiliki kedudukan yang independen dan terlepas dari badan khusus PBB. Pembentukan WTO berawal dari perundingan putaran Uruguay pada tahun 1986 sampai 1994. Dalam perundingan ini disepakati bahwa peran dan fungsi GATT digantikan oleh sebuah organisasi yang bernama World Trade Organization atau WTO. WTO secara resmi mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 1995. Pada awal terbentuk, WTO memiliki 154 negara anggota. Pada tahun 2020, anggota WTO berkembang hingga berjumlah 164 negara di seluruh dunia. Tujuan WTO ada 5. Yang pertama, meningkatnya standar hidup masyarakat dunia. Yang kedua, menjamin lapangan kerja sepenuhnya. Yang ketiga, meningkatkan penghasilan secara realistis. Yang keempat, memperluas produksi dan perdagangan barang atau jasa. Sedangkan yang terakhir, melindungi sumber daya dunia dan lingkungan alam. Tugas pokok dan fungsi WTO. Yang pertama, mengelola perjanjian perdagangan internasional. Yang kedua, menjadi forum untuk negosiasi perdagangan internasional. Yang ketiga, menangani sengketa perdagangan internasional. Yang keempat, mengawasi berjalannya kebijakan perdagangan nasional. Yang kelima, memberi bantuan teknis dan pelatihan untuk negara berkembang. Yang terakhir, melakukan kerjasama dengan organisasi internasional lain seperti IMF dan Bank Dunia. Indonesia dalam WTO.
Indonesia telah masuk dalam keanggotaan WTO sejak 24 Februari 1950. Selama bergabung dengan WTO, Indonesia mendapat beberapa keuntungan seperti perlindungan dari kecurangan perdagangan, dumping, dan diskriminasi kebijakan. Namun di sisi lain, banyak perusahaan asing multinasional yang menguasai sektor-sektor perdagangan strategis seperti air, pangan, busana, dan sebagainya. Hal tersebut menjadi ancaman bagi eksistensi perusahaan-perusahaan dalam negeri Indonesia sendiri. Asuransi. Asuransi adalah bentuk perjanjian kedua belah pihak, yaitu tertanggung dan penanggung, di mana tertanggung membayar sebuah iuran kepada penanggung demi mendapatkan bentuk ganti rugi atas resiko finansial yang dapat terjadi secara tak terduga. Dalam konteks dunia yang sudah modern, penanggung berarti perusahaan asuransi yang ada, sementara tertanggung adalah nasabahnya. Unsur asuransi ada 3. Yang pertama, premi asuransi. Ialah iuran biaya yang harus dibayarkan oleh nasabah selama jangka waktu yang sudah disepakati. Biasanya premi bisa dibayarkan secara bulanan, semesteran, hingga tahunan. Yang kedua ialah polis asuransi, yaitu dokumen sah yang mengatur tentang perjanjian asuransi, mulai dari nilai manfaat, besaran premi, resiko yang ditanggung, hingga pengecualian resiko yang tidak ditanggung oleh asuransi. Polis asuransi bersifat legal dan mengikat secara hukum. Jika ada pihak yang menyalahi aturan polis, maka pihak lainnya berhak untuk menghentikan kerjasama atau bahkan menggugat pihak tersebut. Yang ketiga, klaim asuransi, yaitu proses pengajuan resmi kepada pihak perusahaan asuransi ketika nasabah mengalami resiko yang ditanggung dalam polis asuransi. Jika klaim asuransi yang dibuat sesuai dengan ketentuan tertera dalam polis, maka perusahaan asuransi akan memberikan sejumlah uang sebagai ganti rugi atas risiko finansial yang dialami nasabah. Fungsi asuransi di sini adalah untuk membantu kamu mengatasi risiko tak terduga dalam hidup. Asuransi memang tidak menjamin bahwa risiko tersebut akan hilang, tapi setidaknya kamu bisa meminimalisir kerugian finansial yang dialami akibat risiko tersebut. Jenis-jenis asuransi meliputi asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi rumah, asuransi pendidikan, asuransi kendaraan, asuransi kecelakaan, asuransi penyakit kritis, asuransi perjalanan, dan masih banyak asuransi lainnya. Mungkin hanya sekian penjelasan dari saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.